semuanya bahwa tentunya kita mendapatkan syafaat dari beliau. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Andus Haji Kuamoto Munai, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Seksi Pendidikan Islam, Pendidikan dan Bimas Islam, penyelenggara pendidikan, Bimas Islam dan PHU pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah Negeri dan Swasta pada jenjang MI, MTS, MA yang hadir pada room meeting ini, yang kami hormati Bapak Ibu pengawas madrasah, yang kami hormati Bapak Ibu bendahara, dan yang kami hormati rekan-rekan operator emis, singkatnya hadirin sekalian yang hadir pada room meeting pagi hari ini. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita langsung menanggapi surat edaran yang dikeluarkan dari Direktorat Jenderal Pendis terkait dengan penginputan EDM dan penyusunan RKAM tahun 2022 yang baru terbit beberapa hari lalu, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu untuk sosialisasi terkait hal tersebut. Namun sebelum itu kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk terus memutkan mikrofonnya, karena saat ini kita akan memulai dengan arahan, sambutan, serta pengarahan dari Bapak Kepala Bidang Pendidikan Islam sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Kepala Bidang Pendidikan Islam untuk membuka acara ini. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-jum'ah sayyidal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak para kepala seksi, baik itu yang di bidang maupun kabupaten kota. Yang saya hormati Bapak Ibu para kepala madrasah, baik negeri maupun swasta. Yang saya hormati Bapak Ibu para pengawas madrasah, juga yang saya hormati para bendahara madrasah negeri dan swasta, juga yang saya hormati dan saya cintai para operator emis. Bapak Ibu sekalian, patut kita naikkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, karena media ini cukup membantu kita untuk selalu berkoordinasi. Apalagi kalau ada hal yang sangat urgent, maka media cukup efektif untuk kita berkoordinasi. Ini patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita adalah bagian pengikutnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita pun patut menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah bahwa hari ini adalah hari Jumat, yang mana Allah jadikan Jumat ini sebagai rajanya para hari yang lain. Dan ini ada kenikmatan tersendiri bagi kita umat Islam yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan pertemuan kita di Jumat ini adalah berlimpah keberkahan. Keberkahan
adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka mudah-mudahan dengan pertemuan ini nanti ada kebaikan-kebaikan yang bertambah setelah ini. Mungkin kebaikan yang lalu yang telah kita gapai bersama ya, dalam rangka penanganan BOS ini, yang mana kita Nusa Tenggara Timur berada di peringkat keempat dalam penanganan BOS secara nasional itu. Nusa Tenggara Timur berada di urutan keempat. Tentu ini semua punya peran, mulai dari operator, kepala madrasah, pengawas, kepala seksi, dan semua kita. Tentu semua punya peran. Oleh karena itu, saya patut menyampaikan berlimpah terima kasih, dan kita tentu mempertahankan prestasi ini dengan segala macam instrumennya yang harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya, supaya cerita itu tetap bertahan untuk kita semua. Bahkan bila perlu, kalau kita kemarin di peringkat keempat, bila perlu di masa-masa akan datang kita berada di peringkat yang lebih tinggi dari itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai, pertemuan kita pada pagi hari ini terkait dengan surat edaran Dirjen Pendis ya, tanggal 13 September tahun 2021 tentang pemutakhiran EDM dan penyusunan RKAM. Ya. Surat edaran dari Pak Dirjen ini ya, yang harus kita sigap secara bersama untuk menunjang capaian kita, kinerja kita, khusus dalam penanganan BOS ini betul-betul bisa lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, pemutakhiran EDM ya, dan EDM itu tentu dengan 2021 ini dan RKAM 2022 ini yang insya Allah akan menjadi dasar untuk perencanaan penyusunan RKAKL, rencana rencana kerja dan anggaran ya, kelembagaan, kementerian dan lembaga ya, KL 2022 itu tentu berangkat dari RKAM yang kita susun hari ini. Gitu. Sehingga nanti ketika keluar RKA nanti di tahun 2022 itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, pemerintah sudah melakukan upaya-upaya ini sudah lama, walaupun terkadang kita sering menuduh bahwa yang kita tidak minta kok muncul, yang diminta tidak muncul. Nah, oleh karena itu supaya jangan lagi terjadi statement-statement yang miring seperti itu, maka mari kita bekerja cermat, bekerja cerdas ya, dari sekarang ya, untuk menyusun semua itu, supaya nanti ketika keluar anggaran di 2022 itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk menyusun RKAM ini tentu Bapak Ibu sekalian, mulailah diskusi dengan berbagai stakeholder, diantaranya ya komite, komunitas madrasah itu sendiri. Apa yang kita butuhkan di tahun 2022? Itu kita tuangkan secara baik di RKAM, yang juga adalah salah satunya dana BOS sumber kita. Nah, itu kan sudah bisa dihitung berdasarkan jumlah siswa yang harus kita update di data EMIS. Maka kemudian penting data ini harus juga mampu menunjang keakuratan ya RKAM yang kita susun nanti. Memang masih ada laporan ya di beberapa madrasah yang jumlah siswanya itu belum terekam semua di data EMIS di madrasah yang bersangkutan. Ini dikarenakan madrasah asal dari siswa-siswi kita ini belum close datanya, sehingga tidak muncul di madrasah jenjang berikutnya. Taruhlah madrasah Alia A, ada sejumlah siswa yang belum bisa muncul data emisnya di madrasah A, di madrasah Alia A. Ini karena memang di madrasah Sanawiyah sebelumnya ini belum di close data anak-anak yang keluar dari madrasah Sanawiyah tersebut, sehingga
kalau satu belum close, maka tentu di jenjang berikutnya tidak akan muncul. Ini sudah secara otomatis. Oleh karena itu, untuk menunjang semua ini, ya barangkali juga pihak madrasah aliyah misalnya, atau madrasah salafiyah, harus secara agresif untuk merecek ya, mencek kembali siswa-siswa yang belum bisa dimunculkan datanya di EMIS pada madrasah tersebut, itu ditelusuri lagi, ini dari sanawiyah mana, dari SMP mana misalnya, atau dari SD mana, atau dari MI mana, agar kita melakukan pendekatan-pendekatan supaya sekolah asalnya atau madrasah sebelumnya itu segera mengclose. Ini karena ini penting, data ini penting ya dalam rangka untuk menyusun rencana selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, saya punya beberapa catatan yang diberikan oleh operator kelembagaan kita ya, di bidang Pak Juma dalam hal ini profil kelembagaan ya termasuk menangani BOS yang juga di dalamnya terkait dengan EDM dan RKM ini ada disampaikan kepada saya untuk kemudian saya komunikasikan dengan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, tugas madrasah di semester 2 tahun anggaran 2021 ini, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, merealisasikan dan mempertanggungjawabkan anggaran BOS tahap 2 tahun anggaran 2021. Ini harus segera. Kemudian yang kedua, menyusun evaluasi diri madrasah tahun anggaran 2021. Dan yang ketiga, menyusun rencana kerja anggaran madrasah atau RKAM tahun anggaran 2022. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, pencairan dana BOS tahap 2 batch 2 telah diproses oleh Direktorat KSKK Madrasah. Madrasah telah dapat mencetak bukti upload pada portal BOS sebagai syarat pencairan anggaran. Pengecekan dana di bank penyalur dapat dimulai hari Senin tanggal 20 September 2021 yang akan datang ini. Itu sudah bisa dicek. Kemudian yang berikutnya, pencairan dana BOS tahap 2 batch 2 ini merupakan pencairan dana bagi madrasah yang mendapatkan punishment karena terlambat melakukan pengajuan pencairan dana BOS tahap 2 di batch 2 ini. Sebanyak 16 lembaga. Selain itu, pada batch 2 ini juga direalisasikan dana alokasi tambahan bagi madrasah yang kekurangan alokasi pada tahap 1 khusus untuk MTS dan pemberian alokasi tambahan sebagai bentuk afirmasi bagi madrasah 3T sebanyak 32 lembaga. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka penyusunan perencanaan dan anggaran madrasah tahun 2022 ini, madrasah negeri dan swasta, MI, MTS, MA, dan MAK harus menyusun rencana kerja dan anggaran madrasah atau RKAM berdasarkan evaluasi diri madrasah itu sendiri. Dan yang berikutnya, bagi madrasah negeri, dokumen RKAM 2022 menjadi dasar penyusunan dokumen RKAKL tahun 2022. Yang berikutnya, pemutakhiran EDM dan RKAM disusun berdasarkan hasil diskusi dengan stakeholders madrasah seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu kepala madrasah, guru, komite, dan orang tua peserta didik. Ini perlu duduk bersama, Bapak Ibu sekalian. Sehingga jika ada hal yang kurang bisa diakomodir lewat anggaran yang disiapkan oleh negara, maka kita harus duduk bersama dengan orang tua, komite, dan lain sebagainya. Karena kita memang masih butuh mereka. Gitu. Untuk ini kami patut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada madrasah-madrasah, madrasah, wakamat yang punya hubungan baik, senantiasa bekerja sama dengan komite yang sangat bagus, bagus dalam hal banyak memberikan kontribusi dukungan untuk penyelenggaraan madrasah kita. Ada beberapa madrasah yang sangat maju, komitenya luar biasa.
Barangkali yang demikian ini bisa ditiru oleh yang lain. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya, evaluasi diri madrasah adalah suatu proses penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat madrasah berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada 8 SMP evaluasi diri madrasah. Merupakan instrumen strategis yang digunakan madrasah dalam mengetahui kondisi objektif, kekuatan dan kelemahan madrasah dalam konteks pencapaian standar mutu pendidikan itu sendiri. Evaluasi diri madrasah menjadi input penting dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang dituangkan dalam RKM. Ya, RKM sehingga perencanaan penganggaran di madrasah bukan didasarkan pada keinginan dan selera saja, ya, melainkan didasarkan pada kebutuhan madrasah berdasarkan hasil evaluasi diri madrasah itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, yang paling penting yang perlu dicatat adalah batas akhir penginputan evaluasi diri madrasah dan RKM ini adalah tanggal 30 September 2021. Kalau hari ini kita sudah berada di tanggal 17 September, itu artinya tinggal 13 hari lagi semua dokumen EDM dan RKM itu sudah harus siap tayang. Ini saja barangkali stressing dari saya, Bapak Ibu sekalian, untuk merinci semua itu, semua yang kita stressingkan tadi itu, insya Allah nanti oleh Pak Kasih KSKK, dibantu oleh operator kelembagaan sendiri, yakni Bapak Juma, ya. Juga dipantau oleh orang tua kita, ya, senior kita, Bapak Dahlin, Subkor Sistem Informasi Pendidikan, yang juga menangani perencanaan, keuangan, dan semua yang terkait dengan layanan manajemen kita di pendidikan Islam. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya aturkan terima kasih atas kerjasama kita selama ini, khusus dalam penanganan BOS ini, sampai kita telah mendongkrak prestasi bagi kita Nusa Tenggara Timur berada pada peringkat keempat secara nasional. Mari kita pertahankan ini, dan kepada semua pihak saya sampaikan terima kasih, dan mudah-mudahan kita tetap semangat, dan juga mohon maaf saya sampaikan jika nampaknya kita terus mengejar Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi A, B, C, dan seterusnya, ya dalam rangka suksesnya pendidikan Islam di Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang punya andil sedikit atau banyak. Semua kita punya andil sama dalam rangka menopang suksesnya pendidikan Islam. Negeri atau swasta, yang punya jabatan atau yang tidak punya jabatan, itu semua kita punya andil yang sama. Sehingga tidak ada yang harus pukul dada bahwa ini karena saya, atau ini karena dia. Tetapi semua kita punya andil dalam memberikan kontribusi terhadap semua prestasi-prestasi yang kita capai. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Juma sebagai moderator sekaligus host kita dalam Zoom ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di hari Jumat ini membawa keberkahan untuk kita semua seperti Jumat yang mubarak ini. Jumat yang senantiasa diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan segala isinya di hari Jumat ini termasuk kegiatan kita pada pagi hari ini juga adalah kegiatan yang mubarak, kegiatan yang diberkahi oleh Allah. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Bidang Pendidikan Islam yang telah memberikan arahan kepada kita semua dan telah membuka kegiatan ini secara resmi. Bapak Ibu sekalian, kami harapkan sekali lagi agar tidak menghidupkan mikrofon sebelum dipersilahkan. Ya, nanti Bapak Ibu akan dipersilakan untuk proses tanya jawab. Sehingga mohon jika
belum dipersilakan agar tidak menghidupkan mikrofonnya sehingga mengganggu penyampaian dari narasumber. Terima kasih. Bapak Ibu, kita selanjutnya mendengar penyampaian dari Bapak Dahlin SE selaku koordinator terkait dengan perencanaan anggaran di lingkup Pendis. Untuk itu dipersilakan. Suaranya belum masuk, Abah. Suara tidak masuk, Abah. Tidak, Abah, tidak kedengaran. Tidak masuk di Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada suara Pak Juma. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, masih ada gangguan. Apa di depan bisa? Mohon maaf Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sesi, baik yang ada di bidang pendidikan Islam maupun Kepala Sesi yang ada di Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu Kepala Madrasah, baik negeri maupun swasta, Bapak Ibu Operator, teman-teman sekalian, para peserta kegiatan Zoom meeting di pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk kita hadir di pagi hari ini melalui media ini. Dan selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya, termasuk kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa kegiatan ini sebenarnya diadakan Bapak dan Ibu karena surat edaran dari Pak Dirjen baru diterima kalau tidak salah kemarin pagi berkaitan dengan persiapan penyusunan anggaran tahun anggaran 2022. Nah, di dalam surat edaran itu, Bapak dan Ibu, kita diwajibkan untuk penyusunan anggaran menggunakan RK, dan itu hasil dari EDM. Walaupun Bapak dan Ibu, kita di Nusa Tenggara Timur belum dibimbing kait, namun kali ini kita dipaksakan, walaupun nanti Pak Juma Pak Juma. Dengaran. Jelas suaranya. jelas ya. Baik.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita memang dipaksakan karena kita kaitan dengan EDM dan RKAM ini, khusus kita di NTT itu belum dibimbing di tingkat provinsi untuk TIP saja sampai sekarang belum selesai dan dalam proses. Sementara RKAM-nya sendiri sampai sekarang dan untuk versi terbaru itu belum ada. Provinsi yang belum bimbingan teknis kaitan dengan penyusunan EDM dan RKAM, kita dipaksakan menggunakan Excel yang akan disampaikan kepada nanti. Ini teknik. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, EDM itu penting Bapak Ibu. Jadi penyusunan anggaran ke depan mulai 2020 itu berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan itu yang kita duduk bersama kepala merdata, warga merdata, dan komite untuk melakukan evaluasi diri kaitan dengan 8 standar itu, sehingga penggunaan anggaran walaupun dirasakan kecil di bawah nanti, kita harus menggunakan dengan prioritas tertentu pada anggaran yang ada untuk kegiatan dalam rangka pemenuhan 8 standar itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, ke depan setelah kita nanti dibimbing Bapak Ibu, nah teman-teman kepala madrasah harus membuka diri kaitan dengan Raja Bos nanti, membuka diri dengan warga madrasah, baik guru maupun bendahara, komite dan sebagainya, kaitan dengan persiapan evaluasi diri. Jadi RKKL, rencana anggaran, rencana kerja anggaran Kementerian Lembaga itu bermula dari evaluasi diri masing-masing. Jadi, dalam rangka penyusunan EDM ini, semua kita yang terlibat di dalam harus jujur dalam rangka evaluasi diri, lihat kelemahan, peluang yang ada, sehingga nanti ke depan Bapak Ibu, anggaran kita itu selain berbasis kinerja juga berbasis EDM. Jadi apa yang kita buat itu ya berdasarkan evaluasi diri kita itu kekurangan di mana, anggaran itu ke situ. Kecuali anggaran BOR untuk kepentingan operasional seperti listrik. Tapi dalam rangka peningkatan mutu kita harus membuka diri berkaitan dengan EDM ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti untuk kaitan dengan evaluasi diri ini, RKAM ini, nanti sebentar dijelaskan oleh Pak Juma, nanti tolong Bapak Ibu ikuti betul karena kita sangat dibatasi waktunya yang disampaikan oleh Bapak Kabit tadi di surat edaran. Kita sudah harus selesai penyusunan EDM dan RKAM itu tanggal 30 September. Dan perlu kami informasikan kepada Bapak anggaran untuk BOS, kemarin kita semua Bapak Ibu Kepala Madrasah Negeri, kami minta terakhir kemarin data dalam rangka kesesuaian data yang dikirim dari pusat dengan data real, walaupun nanti Bapak Ibu tidak sepenuhnya dipenuhi semua anggarannya. Ada anggaran itu nah selain itu juga ada kemampuan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi dan mungkin sebentar lagi itu kaitan dengan BOP era. BOP era sudah juga dialokasikan hanya mekanisnya atau kembali pusat. Tapi sepertinya antar kabupaten provinsi karena dananya sudah dikirim ke daerah. Mudah-mudahan Bapak Ibu penyusunan anggaran ini setelah EDM dan RKAM selesai. Karena menurut informasi dari teman-teman pusat itu pelaksanaan penyusunan di akhir bulan September. Kalau itu yang terjadi maka kita diburu waktu betul Bapak untuk EDM ini. EDM dan RKAM. Untuk itu Bapak Ibu mohon kerjasamanya kita semua
kepala madrasah negeri dan swasta dengan warga madrasah untuk menyiapkan diri dalam rangka penyusunan ini. Itu saya dari kami, Bapak Ibu, penerima, Bapak Ibu sekalian, penyampaian kami, mohon maaf karena Pak Sadi juga ada keluar, jadi mungkin ini yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Jamal kaitan dengan proses ini. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita maksimal. Ganti sudah. Baik, terima kasih jawab perencanaan anggaran lingkup Kanwil KTT, Bapak Ibu sekalian. Tes. Dengar Pak ya? Siap, dengar apa? Oke. Dengar Ya. Putus. Jelas. Sudah tampil Pak, Bapak Ibu sekalian? Putus, Pak. Sudah tampil? Sudah, Pak. Oke. Ya. Baik, sudah. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid dan Pak Dahlin tadi bahwa waktu kita terbatas, tinggal 1-2 minggu. Dengar dengan baik. Mohon Bapak Ibu yang tidak ini agar dimatikan mikrofonnya sehingga tidak mengganggu teman-teman yang lain. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid bahwa kita di tahap kedua, trimester ketiga dan keempat ini kita punya pekerjaan yang cukup berat. Yang pertama adalah kita harus melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran BOS tahap 2 tahun anggaran 2021. Selain itu, kita sah untuk tahun 2021 dan penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah tahun anggaran 2022. Selain itu Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan adalah untuk tahap BOS 2021 ini perlu kami sampaikan bahwa dana BOS yang tahap 2 untuk madrasah swasta itu sudah cair dari bulan lalu. Sedangkan yang pencairan tahap 2 batch 2 ini hanya untuk 16 madrasah yang dihukum, istilahnya dalam tanda kutip, karena terlambat mengajukan pencairan di tahap 2 batch 1, maka dia mendapatkan punishment. Artinya harusnya dia mendapatkan dana BOS hukum dengan cara mereka itu mendapatkan dana BOS itu